Kabar baiknya di bulan Juli ini adalah untuk Taurus Eloko, the Fool ya. Ya, orang berjalan di tengah tebing. Nah, ini namanya the Fool ya. Means kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Kamu sudah menyadari kecerobohan kamu di masa lalu. Ada kesalahan dan kecerobohan yang pernah kamu lakukan, mungkin tanpa kamu sadari. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Trader. Oke, happy Jumday. Selamat hari Jumat. Semoga Jumat membawa berkah. Semoga kalian aktivitasnya lancar. Sekarang kalau ada yang kerja di work from home, dia disyukuri saja karena COVID kan semakin lama semakin meningkat ya. Apalagi ada COVID jenis baru yaitu Delta ya kalau tidak salah. Jadi nggak apa-apa buat yang bekerja di rumah dan aktivitas di rumah sama saja. Yang penting tetap berkarya. Oke, hari ini saya ingin membacakan kabar baik Taurus di bulan Juli tahun 2021. Sebelum saya bacakan, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Sakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, pernah saya ulas ya tentang karakternya bagaimana Taurus, tapi kali ini saya ingin lanjut saja tentang pembacaan kabar baiknya. Buat yang ingin spesifik reading, karena ini general reading ya, silakan DM Instagram saya Lalatifah_tarot. Oke, kabar baiknya di bulan Juli ini adalah untuk Taurus Eloko, the Fool ya. Ya, orang berjalan di tengah tebing. Nah, ini namanya the Fool ya. Means kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Kamu sudah menyadari kecerobohan kamu di masa lalu. Ada kesalahan dan kecerobohan yang pernah kamu lakukan, mungkin tanpa kamu sadari atau disadari. Ya, kamu sudah menyadari itu. Dan kamu tidak akan mengulangi kesalahan fatal yang sama. Entah dalam bidang apapun, permasalahan-permasalahan kamu yang masih dibawa sampai bulan Juli. Tetapi baiknya di sini kamu menyadari bahwa ada kecerobohan yang pernah kamu lakukan dalam menghadapi masalah. Ya. Dan ada semacam rasa kebingungan dulunya dalam menghadapi masalah, sehingga masalah selesai karena kamu menyadari itu semua, maka kamu berusaha untuk mencoba untuk mempelajari dan atau melihat ini sebagai pembelajaran buat kamu. Kamu sudah mulai mempelajari segala kesalahan dan kecerobohan kamu di masa lalu. Yang tadinya ketakutan kamu ya, kebingungan kamu dalam menentukan arah, sekarang kamu sudah tidak perlu lagi bingung gitu ya, tidak perlu lagi takut karena kamu sudah tahu jalannya, kamu sudah tahu caranya, karena kamu pernah berbuat yang salah di masa lalu, yaitu kecerobohan dan tanpa berpikir panjang. Masalah itu masih ada, tetapi masih bisa diselamatkan atau masih bisa diselesaikan dengan baik, asal kamu mau membuka dirimu aware terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan itu masih bisa diperbaiki. Kabar baiknya di sini adalah pada saat kamu menyadari kecerobohan kamu bangkit untuk optimis ya. Yakin bahwa semua masalah bisa kamu handle, semua masalah bisa diperbaiki satu persatu. Cukup mempelajarinya lalu memperbaikinya. Itu yang akan terjadi kalau kamu menyadari kesalahan kamu. Kamu akan memperbaikinya dan kamu tidak akan mengulangi yang sama, dan timbul rasanya optimis untuk memperbarui kehidupanmu yang jauh lebih baik daripada kehidupanmu yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang akan terjadi. Intinya kamu akan menerima dan akan mendapatkan kesadaran murni terhadap kesalahan yang pernah kamu lakukan. Yang kedua adalah kabar baiknya Quattro de Oros, Four of Pentacles, unsur logam, elemen tanah. Ya, artinya apapun bentuk masalah kamu, kecerobohan kamu di masa lalu, sekarang sedikit demi sedikit sudah kamu perbaiki, dan sedikit demi sedikit meningkat pula penghasilan. Walaupun tidak banyak, tetapi sedikit demi sedikit penghasilan kamu sudah kamu bisa tabung, bisa kamu kumpulkan, bisa mengatur keuangan dengan baik, balance antara pengeluaran dan pemasukan kamu. Mungkin kemarin juga kamu entah berinvestasi, entah berdagang rugi, sekarang
tanpa ada perhitungan yang pas mungkin ya kemarin. Dan sekarang ini kamu sudah mulai lagi merombak itu semua dan kembali dengan penuh percaya diri mengumpulkan banyak rezeki dari arah mana saja. Ibaratnya ada perbaikan dalam kehidupan karir dan rezeki ya. Tetapi di sini juga jangan terlalu posesif dalam hal keuangan, karena uang tidak bisa diposesifkan, karena uang harus di share atau disedekahkan supaya rezekinya makin lama makin baik, terus membaik dan makin membaik ya. Dan di sini aku lihat kamu sudah mulai lagi balance ya, secara kehidupan kamu, secara finansial aman, secara mental kamu juga udah mulai kuat atau seimbang, sehingga kehidupan berjalan dan bertata dengan baik. Kamu sudah mulai bisa menata lagi kehidupan kamu yang kemarin unbalance. Oke, lanjut kabar baik berikutnya. Di sini ada Nine of Cups ya. Nouveau de Copas. Iya, kemarin ini tadinya ceroboh, sekarang ini kamu menikmati perbaikan hidup kamu dengan tenang, dengan damai, dengan rasa puas ya atas hasil perubahan hidup kamu yang positif ya. Ada perubahan positif yang datang dalam kehidupan kamu. Kehidupannya bisa kamu kelola dengan baik, bisa mengatur kehidupan dengan seimbang. Kamu sudah mulai puas ya, merasa jiwanya tenang kembali, yang kemarin bingung gitu ya, mulai tenang lagi, mulai damai lagi, dan mulai bisa mengatur segala lini kehidupan. Ada kebahagiaan pula yang tersirat di dalam kehidupan kamu nantinya. Hubungan dengan orang lain pun berjalan dengan baik, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tersayang juga kehidupannya berjalan baik. Begitu juga dengan penataan karir dan keuangan kamu juga sudah mulai bisa berkembang dan berjalan dengan lancar. Jadi harus kamu patut syukuri, kamu sudah menerima itu dengan rasa syukur dan kebahagiaan dan keberhasilan dan kelancaran apapun yang kamu lakukan, karena perbaikan mutu kehidupan kamu yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Oke? Semangat selalu ya buat Taurus. Nah, nasihatnya dari semestanya, kabar baiknya adalah oke, nasihatnya buat kamu, break the change ya. Break the change means a central patterns healing, rewriting the future. Putuskan karma atau putuskan lingkaran karma yang sudah tidak bisa kamu pegang atau tidak bisa dituntaskan atau diteruskan. Jadi diputuskan saja karmanya, seperti itu. Mulai menata lagi, menulis lembaran hidupmu yang baru, dengan semangat baru, dengan orang-orang baru dan lingkungan yang baru. Begitu juga dengan pola hidup yang baru. Putuskan karma apapun bentuknya, kamu akan menerima kekuatan untuk memutuskan karma-karma yang sudah tidak pernah bisa kamu lakukan lagi di masa sekarang. Jadi ada kecerobohan, ada di masa lalu sudah kamu putuskan. Kamu akan menerima keberanian itu untuk memutuskan manta rantai dari kehidupan yang energinya negatif, selalu balik ke energi negatif seperti infinity yang tidak pernah berakhir. Walaupun infinity artinya tidak selalu jelek ya. Nah, tetapi memang ini harus kamu break the change supaya ada pola baru, ada semangat baru, ada menata kehidupan lebih gampang dan lebih mudah. Itu. Jadi kamu akan menerima keberanian dari sang semesta. Yang kedua adalah Priestess, how are you being called to step up and lead? Nah, ini Priestess ya, saatnya kamu percaya kepada dirimu sendiri. Ya, mulailah nanti di bulan Juli kamu mulai untuk mendengarkan intuisi kamu yang terdalam. Itu yang pertama. Nih ada 2 pesan yang pertama, karena energinya bisa vice versa ya. Energi yang pertama adalah kamu sudah bisa mendengarkan intuisi yang terdalam dari diri kamu, baik berupa tanda-tanda, simbol, suara, hawa atau energi, kepekaan lain-lainnya, itu sudah bisa kamu rasakan. Dan tanda yang berulang-ulang itulah mungkin sebuah tanda supaya kamu mengikuti jalan dari sang universe atau your path, jalan jejak kamu dari universe untuk menyelesaikan segala persoalan.
Prestis adalah kamu lebih mempercayai intuisi kamu daripada berita-berita yang berkembang di luar atau berita-berita negatif yang berkembang di luar, sehingga kekuatan kamu semakin bertambah. Tetapi kedua juga bisa jadi kamu akan bertemu orang yang seperti Prestis ya, seperti pendeta di hari spiritual yang bisa mengarahkan kamu ke arah positif ya, ke energi positif, yang bisa memberikan pencerahan, memberikan nasihat baik kepada kamu, yang mungkin bisa mengajari tentang spiritual dan healing kepada kamu, sehingga energi vibrasi positif mulai kehidupan baru yang lebih semangat lagi, yang lebih kuat, yang lebih strength daripada sebelumnya. Dia akan menguatkan dirimu, the Prestis ini. Ya, jadi ada beberapa energi di sini. Bisa jadi kamu yang akan mendapatkan intuisi, menerima intuisi tajam dari Sang Semesta. Ya, dengan cara meditasi bisa jadi, dengan cara kontemplasi juga bisa, atau bertemu dengan orang yang memiliki kemampuan spiritis yang memberikan petunjuk jalan untuk kamu. Yang ketiga terakhir adalah di sini Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, British Mystic Teacher. Wow, Sisterhood the Rose. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang-orang yang jalurnya sama seperti kamu, satu tribe gitu ya. The Sisterhood of the Rose, Mystic Teacher. Ya, mungkin kamu akan belajar banyak hal tentang yang berbau-bau seperti itu, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki sixth sense, memiliki indera keenam, atau memiliki jalur healing atau jalur spiritual seperti saya bilang. Kalau jalur supranatural saya mungkin nggak tahu ya, tapi bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi ini di sini adalah arahnya ke arah mempelajari tentang persaudaraan yang membuka cakrawala tentang pengetahuan dasar, yaitu spiritual. Kamu akan bertemu dengan mereka dan kamu bisa dibantu oleh mereka juga ya, bila kamu menemui gejala-gejala masalah atau hambatan-hambatan. Dan kamu akan berkumpul dengan orang-orang yang sejalan dan mencari jalannya seperti diri kamu. Kamu akan menerima itu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang juga satu tribe dengan kamu. Itu mungkin pesan dari Sang Semestanya. Ya, semoga tercerahkan buat Taurus ya. Bagi yang resonate energinya, karena ini general reading, saya ucapkan terima kasih. Yang bagi tidak resonate tidak mengapa, mungkin hanya bagian tertentu saja yang cocok buat kalian. Bagi yang ingin spesifik reading silakan. Itu infonya tentang saya. Bagi yang ingin DM Instagram saya monggo, dan bagi yang ingin Gmail saya silakan ke syakarinaginta@gmail.com. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam sejahtera.